Halo, jumpa lagi kita di YouTube ya teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Teman-teman, jangan lupa berikan dukungan ya. Paling tidak like, subscribe, dan tekan lonceng. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut dari apa yang ingin saya bahas di sini adalah tujuan terbentuknya pemerintahan desa. Apa tujuan sebenarnya? Tujuan sebenarnya dari pemerintahan desa itu yang kita pikirkan secara garis besar dan secara umumnya yang kita harapkan di pemerintahan desa tersebut. Secara struktural, pemerintahan desa di bawah kecamatan, bukan begitu? Saya rasa seperti itu. Pasti pemerintahan desa itu di bawah struktural pemerintahan kecamatan, kalau menurut saya. Hanya saja tugas dan wewenang adalah sama-sama mempunyai tugas dan sama-sama mempunyai wewenang. Saya rasa tugas dan tanggung jawabnya itu sama. Ya teman-teman, benar tidak? Coba Anda pikirkan. Pemerintah kecamatan juga pasti punya tugas. Pemerintah desa itu juga punya tugas. Dan saya rasa punya wewenang yang sama. Jika masing-masing disamakan dalam satu bentuk pemerintahan, misalkan di kecamatan punya wewenang terhadap semua dan seluruh di kawasan-kawasan kecamatan tersebut, termasuk ke desa-desanya yang ada atau kelurahan-kelurahannya. Perlu saya sampaikan di sini, teman-teman, bahwa dikatakan bahwa kerja dalam pemerintahan desa bukan di bawah pemerintahan kecamatan. Itu sudah betul bahwasanya pemerintahan desa berada dalam pengawasan pemerintahan kecamatan. Begitu kan teman-teman? Kalau salah dikoreksi ya. Soalnya saya cuma memberikan sebuah gambaran saja. Namun keduanya itu sejajar, sama-sama memiliki tugas untuk meningkatkan kerjasama, sama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu teman-teman. Kedua pemerintahan itu pasti sama, apapun namanya itu pasti ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga terbentuknya satu pemerintahan desa. Begitu juga dengan kecamatan. Saya rasa begitu ya. Kemudian ada beberapa tugas yang pemerintah desa yang pertama adalah, dan yang paling utama adalah, yang perlu harus kita tahu semuanya, bahwa pemerintah desa itu harus memiliki usaha untuk mengelola atau meningkatkan administrasi desa melalui dari kependudukan, pembangunan, hingga pada keuangan.
Semua itu dilakukan secara sistematis, teman-teman. Sistematis. Kenapa sistematis? Karena sesuai dengan perundang-undangan. Saya rasa begitu, teman-teman ya. Jadi tugas atau wewenang seorang pemerintah desa itu adalah mengelola, memperbaiki administrasi. Di garis bawahi, mengelola, membuat administrasi, merencanakan pembangunan dan keuangan. Tak lepas dari pengelolaan keuangan, anggaran yang dikeluarkan oleh desa. Akan berlanjut di part kedua nanti, membahas masalah dana desa. Ya, ini di sini konten ini, video ini hanya untuk membahas pentingnya dibentuk pemerintahan desa. Yaitu tadi saya sudah garis bawahi, ada berapa yang mesti harus diperhatikan sehingga terbentuknya atau sehingga terpilihnya kita sebagai kepala desa. Lanjut, teman-teman. Kemudian pemerintah desa. Pemerintah desa juga bertanggung jawab, teman-teman, dalam membuat program-program unggulan untuk menjawab dalam setiap program yang akan dilaksanakan, supaya pelaksanaannya terlaksana dengan tujuan yang dia capai sesuai harapan kita semua sebagai masyarakat. Nah, dari situ untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, ya harus kita mulai dari skill melalui ekonomi. Ini salah satu pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya ekonomi. Ekonomi itu mulai akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat diberikan skill. Nah, ini salah satu tanggung jawab pemerintah desa juga. Kenapa dibebankan ke sana? Ya, namanya seorang pemimpin tentu harus memberikan kepada bawahannya bagaimana bisa mencapai sesuatu yang lebih baik. Nah, maka dari itu pemerintah harus bisa memberikan pemahaman pengetahuan tentang skill-skill apa yang harus kita berikan kepada masyarakat untuk menuju ekonomi, diberdayakannya pemberdayaan ekonomi. Kemudian pemerintah juga harus bisa mengurangi kemiskinan. Kemiskinan di sini adalah bagaimana caranya untuk bisa di desa untuk mengurangi level kemiskinan. Ya, itu pemerintah tentu harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana caranya kita meningkatkan atau mengurangi tingkat kemiskinan di desa? Tentu pemerintah desa memiliki, sorry teman-teman, lobet ya. Tentu masyarakat ya harus diberdayakan. Seperti apa memperdayakan masyarakat di tingkat desa adalah, maka dari itu kita harapkan dapat meningkatkan roda perekonomian. Warga juga akan berimbas pada nantinya dalam
pemerintahan meningkatkan pemberdayaan manusia. Nah, di situ kita berikan skill ekonomi. Nah, jika ini terjadi, jika ini bisa dilakukan, maka kesuksesan akan terjadi di pemerintahan desa. Saya yakin begitu, teman-teman. Jadi ini hanya sebatas saja. Oke, cukup sampai di sini dulu, teman-teman. Saya rasa mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan pada kita semua. Salam dari saya, Andi Tiara.